sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya untuk menyapa kalian semua yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Udah siap belum untuk menyimak materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami? Selamat menonton ya! Nah teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang pengolahan suhu rendah. Jadi definisi dari pengolahan suhu rendah adalah metode pengawetan bahan pangan dengan menggunakan suhu yang lebih rendah dari suhu ruangan atau suhu normal pertumbuhan mikroorganisme. Pada prinsipnya, proses ini menurunkan suhu bahan pangan hingga mencapai tingkat yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen serta memperlambat reaksi-reaksi kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Suhu rendah yang digunakan dalam pengolahan ini biasanya berkisar antara 4 derajat Celcius hingga min 40 derajat Celcius, tergantung pada jenis metode dan tujuan pengawetan yang diinginkan. Metode pendinginan biasanya menggunakan suhu sekitar 4-10 derajat Celcius, sedangkan pembekuan menggunakan suhu di bawah titik beku air yaitu sekitar min 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Dengan menurunkan suhu, pengolahan suhu rendah dapat memperpanjang masa simpan bahan pangan dengan memperlambat laju pertumbuhan mikroorganisme, menghambat aktivitas enzim, dan mengurangi laju reaksi-reaksi kimia yang dapat merusak mutu bahan pangan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada konsep dasar dari pengolahan suhu rendah, di mana dia ini menurunkan suhu bahan pangan hingga mencapai tingkat yang dapat menghambat atau menghentikan proses-proses yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar yang mendasari pengolahan suhu rendah. Yang pertama itu ada penghambatan pertumbuhan mikroorganisme, di mana suhu rendah menghambat pertumbuhan dan aktivitas metabolisme mikroorganisme pembusuk dan patogen, seperti misalnya bakteri, kapang, dan hamil. Selanjutnya, di sini sebagian besar mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, perlambatan reaksi enzimatis, di mana suhu rendah memperlambat aktivitas enzim yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, seperti pelunakan, perubahan warna, dan kerusakan nutrisi. Yang ketiga, pengurangan laju reaksi kimia, di mana suhu rendah menurunkan laju reaksi-reaksi kimia yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif, ketengikan, dan perubahan warna pada bahan pangan tersebut. Yang keempat, pengendalian aktivitas air atau AOW simbolnya. Pada suhu rendah, sebagian air dalam bahan pangan mengkristal atau membeku, sehingga menurunkan aktivitas air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme itu. Nah, yang kelima, pengawetan sifat fisik dan kimia, di mana pengolahan suhu rendah membantu mempertahankan tekstur, warna, aroma, dan nilai gizi bahan pangan dengan lebih baik dibandingkan dengan pengolahan suhu tinggi. Yang terakhir yaitu penghambatan respirasi pada produk segar, di mana suhu rendah menghambat laju respirasi pada buah-buahan dan sayuran segar, sehingga memperlambat proses pematangan dan pembusukan. Jadi, dengan menerapkan konsep-konsep dasar tersebut, pengolahan suhu rendah dapat memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas bahan pangan secara efektif, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada juga tujuan dan manfaat dari pengolahan suhu rendah pada bahan pangan. Yang pertama, memperpanjang masa simpan bahan pangan. Suhu rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen. Reaksi kerusakan kimia dan enzimatis juga diperlambat, memungkinkan penyimpanan bahan pangan dalam jangka waktu lebih lama. Yang kedua, mempertahankan kualitas dan nilai gizi bahan pangan, meminimalkan kerusakan akibat panas seperti degradasi vitamin, perubahan warna, dan tekstur, mempertahankan rasa, aroma, dan karakteristik sensorik lainnya, mencegah kehilangan nutrisi dan komponen bioaktif lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan pangan, menghambat pertumbuhan bakteri patogen berbahaya seperti Salmonella dan Escherichia coli.
menurunkan resiko keracunan makanan, memperpanjang masa kadaluarsa produk. Yang keempat, memperluas jangkauan distribusi dan perdagangan. Bahan pangan awet dapat dikirim ke tempat yang jauh, mendukung ekspor atau impor produk segar dan beku lintas negara. Kelima, menjaga ketersediaan bahan pangan sepanjang tahun, memungkinkan penyimpanan hasil panen musiman, mengatasi masalah fluktuasi pasokan dan harga. Yang keenam, memberikan pilihan produk yang beragam. Tersedia berbagai produk olahan susu rendah seperti beku, kaleng, dan fermentasi, memenuhi permintaan dan preferensi konsumen yang beragam. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian pasca panen, mengurangi kerusakan dan pembuangan bahan pangan, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani atau produsen. Dan yang kedelapan, yaitu ramah lingkungan dan hemat energi, lebih efisien daripada pengolahan panas yang membutuhkan banyak energi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan. Jadi, pengolahan suhu rendah sangat penting untuk menjaga ketersediaan, keamanan, kualitas, dan keberlanjutan pangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Teman-teman, di sini ada dua jenis metode pengolahan suhu rendah yang umum digunakan dalam industri pangan, yaitu yang pertama, pendinginan. Pendinginan adalah menurunkan suhu bahan pangan hingga sekitar 4-10 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Misalnya, pendinginan dengan es, pendinginan dengan udara dingin, pendinginan vakum, dan pendinginan dengan air dingin. Yang kedua, ada pembekuan. Pembekuan adalah menurunkan suhu bahan pangan hingga di bawah titik beku air, sekitar -18 derajat Celcius atau lebih rendah, untuk menghentikan aktivitas mikroba, misalnya pembekuan lambat, pembekuan cepat, dan pembekuan kriogenik. Pemilihan metode tergantung pada jenis bahan pangan, target masa simpan, biaya, fasilitas yang tersedia, dan karakteristik produk akhir yang diinginkan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada metode pendinginan, yaitu pertama, pendinginan dengan es atau ice cooling. Metode ini menggunakan es untuk menurunkan suhu bahan pangan secara bertahap. Bahan pangan diletakkan di atas es atau dicampur dengan es untuk menyerap panas dari bahan pangan. Metode ini cocok untuk pendinginan sementara selama transportasi atau penyimpanan jangka pendek. Yang kedua, ada pendinginan dengan penjemuran. Metode ini memanfaatkan sinar matahari dengan aliran udara untuk menguapkan sebagian air dari bahan pangan, sehingga menurunkan aktivitas air dan suhu bahan pangan. Cocok untuk mengawetkan buah-buahan dan sayuran, namun metode ini tidak dapat menurunkan suhu rendah. Nah, selanjutnya metode pendinginan yang ketiga yaitu pendinginan dengan udara dingin atau cold air cooling. Metode ini menggunakan udara dingin yang disirkulasikan untuk menurunkan suhu bahan pangan. Udara dingin dihembuskan ke ruang penyimpanan atau langsung ke bahan pangan untuk menyerap panas. Metode ini efektif untuk pendinginan bahan pangan dalam jumlah yang besar. Yang keempat yaitu pendinginan dengan vakum atau vacuum cooling. Metode ini menggunakan prinsip penguapan untuk menurunkan suhu bahan pangan. Bahan pangan diletakkan dalam ruang vakum sehingga sebagian air dalam bahan pangan menguap dan menyerap panas. Metode ini cepat dan efisien loh, tetapi memerlukan peralatan khusus. Nah teman-teman, keempat metode pendinginan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode tergantung pada jenis bahan pangan, fasilitas yang tersedia, biaya, dan target suhu yang diinginkan. Pendinginan sangat penting untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan segar dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Nah, teman-teman, selanjutnya adapun metode pembekuan. Prinsip dasar pembekuan. Pembekuan adalah metode pengawetan dengan menurunkan suhu bahan pangan hingga di bawah titik beku air atau sekitar -18 derajat Celcius atau lebih rendah.
Pada suhu tersebut, sebagian besar air dalam bahan pangan akan membeku. Ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim, sehingga memperpanjang masa simpan bahan pangan. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pembekuan. Nah, yang pertama itu pembekuan lambat atau slow freezing. Pembekuan lambat atau slow freezing adalah proses menurunkan suhu produk atau bahan pangan di bawah titik beku sehingga sebagian air berubah menjadi kristal es. Metode ini mengurangi kerusakan struktur dan kualitas produk. Pembekuan lambat biasanya digunakan untuk produk yang sensitif terhadap perubahan suhu seperti makanan yang memiliki struktur yang kompleks atau memiliki komponen yang mudah rusak. Selanjutnya itu ada pembekuan cepat atau blast freezing. Nah, teman-teman, blast freezing ini itu hampir sama dengan yang ketiga, yaitu pembekuan kriogenik atau cryogenic freezing. Nah, di mana blast freezing dan cryogenic freezing adalah metode pembekuan cepat yang umum digunakan dalam industri pangan. Blast freezing menggunakan udara dingin berkecepatan tinggi, sementara cryogenic freezing menggunakan gas cair seperti nitrogen atau karbon dioksida cair. Kemudian yang keempat, ada pembekuan dengan lelehan garam atau brine freezing. Nah, pembekuan dengan lelehan garam atau brine freezing adalah metode pembekuan yang menggunakan larutan garam untuk menurunkan suhu produk. Garam dalam larutan membantu mengurangi konsentrasi air dalam produk, sehingga mengurangi risiko pembentukan es yang dapat menyebabkan kerusakan struktur. Nah, metode ini digunakan untuk produk yang sensitif terhadap air, seperti daging dan ikan, serta produk yang memiliki kandungan air yang tinggi. Pembekuan dengan lelehan garam dapat membantu mengawetkan produk lebih lama dan mempertahankan kualitasnya. Kemudian, teman-teman, terdapat perubahan fisik dan kimia selama pembekuan. Nah, perubahan fisik itu seperti yang pertama, pembentukan kristal es dalam bahan pangan, kedua, pengerutan atau penyusutan volume bahan pangan, ketiga, perubahan tekstur atau menjadi lebih keras dan kaku. Kemudian, perubahan kimia. Perubahan kimia contohnya yaitu yang pertama, konsentrasi larutan dalam bahan pangan meningkat, kedua, reaksi enzimatis dan oksidasi terhambat, dan ketiga, kemungkinan terjadinya denaturasi protein. Pengemasan dan penyimpanan bahan beku. Yang pertama, pengemasan yang baik diperlukan untuk mencegah oksidasi, penguapan, dan kontaminasi silang. Yang kedua, bahan kemasan yang umum digunakan plastik, kertas beraluminium foil, dan karton berlaminasi. Yang ketiga, suhu penyimpanan beku harus dijaga di bawah -18 derajat Celcius. Yang keempat, pembekuan yang tepat dan penyimpanan yang baik dapat mempertahankan kualitas dan nilai gizi bahan pangan. Pembekuan merupakan salah satu metode pengelolaan suhu rendah yang paling efektif untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas bahan pangan setelah dibekukan sangat tergantung pada proses pembekuan dan penanganan pasca pembekuan yang tepat. Kelemahan pengolahan pangan dengan suhu dingin. Yang pertama, memerlukan peralatan dan infrastruktur. Diperlukan lemari pendingin, freezer, dan ruangan dengan suhu terkontrol. Yang kedua, biaya operasional. Penggunaan energi untuk mendinginkan dan membekukan bahan pangan dapat meningkatkan biaya operasional. Dan yang terakhir, perubahan kualitas. Pada beberapa bahan pangan, pembekuan dapat menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan warna. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian.